Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas 5 step, jadi 5 langkah untuk bisa turun berat badan dalam waktu 1 minggu. Kalau saya boleh jujur, sebenarnya ini bukan janji, tapi ini murni bener akan menjadi sebuah garansi kalau teman-teman mau melakukan step-step ini ya. Jadi ada 5 step yang teman-teman mesti lakukan. Jadi kita mulai dengan step 1 dulu. Step 1 aja teman-teman nggak lakukan step yang lain, teman-teman tetap mendapatkan garansi bahwa dalam 1 minggu teman-teman akan mendapatkan hasilnya ya. Apalagi kalau teman-teman menjalankan semuanya. Yuk kita langsung masuk ke masing-masing stepnya. Jadi step pertama, lebih kepada kalau saya tanya sering kan sama teman-teman, kapan sih teman-teman nggak makan tuh hanya pada saat memejamkan mata, yaitu pada saat tidur. Nah, jadi kalau kita memejamkan mata pada saat tidur, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kalau 24 jam dalam 1 hari, berarti kita tidak makan itu 30%-nya hari itu kita tidak makan. Tapi 70%-nya hari itu kita makan. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa nggak memungkinkan kan untuk menurunkan berat badan kalau seandainya jendela kita makannya itu mayoritas 70%. Nah, oleh sebab itu makanya kita switch, kita balik gimana caranya biar jendela makannya itu menjadi hanya 30%, yang tidak makannya menjadi 70%. Jawabannya adalah saya membuat satu proposal kepada teman-teman, yaitu adalah tidak makan pagi. Jadi terakhir makan misalnya jam 8, jam 9 malam, nanti baru makan lagi berarti jam 11 siang sebagai break fastingnya. Maka teman-teman tahu bahwa dengan tidak makan pagi langsung makan siang, maka apa yang terjadi? Terjadi perubahan persentase kepemilikan di mana jendela tidak makan kita justru malah yang menjadi lebih dominan. Nah, jadi hanya dengan satu step ini saja teman-teman sudah akan mendapatkan yang namanya konsekuensi defisit kalori adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah strategi. Paham ya teman-teman sekalian ya? Lalu yang kedua, kalau teman-teman juga bingung dengan hitungan-hitungan ini, teman-teman juga bisa memakai namanya time restricted feeding, atau yang dikenal dengan namanya jam disiplin makan, yang sering saya katakan. Jadi bagi teman-teman boleh memilih range atau durasi jendela makan kita ada di antara ini. Kalau teman-teman bilang, Mas Ade saya udah puluhan tahun saya harus makan pagi terus, tiap pagi harus mulai makan pagi. Oke, udah berarti jam 8 sampai jam 4 sore berarti terakhir makannya ya. Berarti setelah itu teman-teman puasa. Puasanya juga nggak dry fasting, teman-teman tetap bisa minum teh, minum kopi, minum herbal, pokoknya nggak masukin gula ya. Kenapa alasannya? Ingat sekali lagi ya, kalau kita berbicara puasa tujuannya adalah apa? Kita ingin supaya dalam situasi itu badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga karena tidak ada makanan lain yang diberikan kepada kita. Jadi staging of fasting atau stage of fasting, teman-teman tahu bahwa setelah biasanya dalam 12 jam ke atas, badan akan menggunakan lemak sebagai cadangan makanan store food untuk dipecah. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, teman-teman boleh jam 8 berhenti jam 4. Atau teman-teman baru mulai makan jam 10 berhentinya jam 6. Atau teman-teman seperti saya baru makan di atas jam 12, jam 1, berhentinya di jam 8 malam. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih di sini. Nah, kalau secara kenyamanannya menurut saya, jam 1 kita baru makan sampai jam 8 itu pasti lebih nyaman. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara yang namanya siklus secara hormonal, atau teman-teman pernah dengar namanya circadian rhythm, hubungan antara manusia dan alam juga, biasanya memang di jam 7, jam 8 pagi itu cenderung kita pasti nggak mau makan. Kebalikannya di jam 7 malam gitu, atau jam 8 malam adalah saat dimana kita justru kepengen makan. Nah, jadi makanya kenapa paling populer biasanya ada di sini. Tapi teman-teman silakan boleh pilih. Kalau ditanya yang ideal, memang yang ideal adalah harusnya mestinya yang di atas ya, karena semakin malam kita nggak makan, semakin ideal seharusnya. Ceritanya begitu ya, berdasarkan secara teoretis. Tapi dalam prakteknya, mungkin yang paling populer justru yang di bawah ya. Jadi teman-teman, step nomor 1 teman-teman harus lakuin itu. Nggak usah lakuin yang lain, cukup nomor 1 itu, maka dalam 1 minggu teman-teman akan terjadi penurunan berat badan. Nomor 2 stepnya, teman-teman udah lakukan yang ini kan, mau nggak lebih tajam lagi? Yaitu adalah dengan cara mengontrol karbo yang masuk. Jadi di jendela makan kita, kadang-kadang kita bisa makan berapa kali? Kadang-kadang bisa makan 3 kali, kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang atau hanya 2 kali atau bahkan cuma sekali. Makanya kenapa ada namanya 1 meal a day, OMAD. 2 meal a day, 2 MAD. 3 meal a day, 3 MAD. Nah, teman-teman silahkan, teman-teman boleh pilih mau menggunakan yang mana di situ. Tapi
kuncinya nomor 1 di step nomor 2 yaitu adalah kontrol karbohidratnya. Artinya apa? Mengontrol karbohidrat. 1, mengontrol jumlah, dan kedua, mengontrol sumber. Artinya pilihlah sumber karbohidrat yang apa, teman-teman sekalian? Kalau bisa yang alami. Yang alami itu biasanya pasti kalau karbohidrat itu selalu ada kandungan gula, tapi pada saat yang sama juga ada kandungan seratnya. Makanya tentunya sayur-sayuran, atau kadang-kadang mungkin seperti misalnya ubi, kadang-kadang mungkin kentang. Kadang-kadang kita makan juga sama kulitnya, jadi menambah seratnya lebih tinggi, otomatis potensi untuk disimpan di dalam sel lemak itu menjadi lebih kecil, ya. Jadi sekali lagi, itu alasannya makanya kenapa memilih sumbernya. Karena kalau seandainya teman-teman salah memilih sumbernya, gitu, oke deh saya makannya dikit aja, tapi karbonya tetap dari sumber yang buruk. Seperti misalnya, contohnya tepung terigu dan turunannya, itu yang paling populer kan. Jadi roti, jadi kue, jadi mie, jadi kue basah, kue kering, jadi kerupuk, keripik, dan sebagainya. Belum ditambah lagi kalau teman-teman nggak kontrol karbonya, banyak datang juga dari kondimen, dari saus-sausan, maupun juga dari minuman. Nah, makanya banyak di minuman itu banyak hidden sugar atau gula yang tersembunyi. Nah, nanti teman-teman kenanya di sana. Ya, jadi bukan cuma semata-mata, ya saya kurangin gula atau kurangin karbo, tapi teman-teman mesti pintar memilih sumbernya. Bahkan kalau mau, kalau ditanya, saya langsung proposal lagi aja di step nomor 2. Teman-teman fokusnya ke sayur aja. Step nomor 3, prioritaskan protein. Alasannya kenapa, teman-teman? Ini adalah makronutrisi yang paling underapresiasi. Tiap kali teman-teman makan, oke, jendela bukanya, saya kan udah boleh makan ya Mas Ade, berarti boleh makan apa saja. Cenderungan kayak gitu kan. Tapi kita mau belajar untuk makannya nggak mau terlalu banyak, normal aja, biasa. Ya. Nah, kalau seandainya kita makan di jam 1 sampai jam 8, ya berarti kita makan siang aja sama makan malam, kan udah selesai sebenarnya kan. Jadi 2 kali aja, gitu ya. Nah, prioritasnya kalau bisa setiap kali makan kita masukkan protein dulu. Jadi protein selalu, step nomor 4 itu ada lemaknya. Nah, lemaknya biasanya kalau alami datangnya dari protein. Jadi makan ikan, makan ayam, makan kambing, makan sapi, makan daging itu biasanya pasti ada kandungan protein, ada kandungan lemaknya juga. Nah, lemak yang alami yang datang dari protein itulah yang baik. Bukannya proteinnya kita pakai justru malah dengan cara kita goreng lagi, tambahin lagi. Nah, problemnya adalah kadang-kadang pilihan lemak yang refine atau yang kemasan, yang kalau istilahnya olahan, bukan ide baik gitu teman-teman sekalian. Nah, karena ini kan teman-teman ngelihat di sini ya, oh Mas Ade karbo kan udah saya kurangin, berarti saya boleh dong naikin lemaknya, boleh. Tapi naikin lemaknya datangnya dari mana? Dari proteinnya itu sendiri, misalnya red meat, teman-teman. Atau lemaknya sendiri emang benar-benar yang alami, mungkin dari minyak kelapa, dari minyak zaitun, dari kuning telur misalnya mungkin ya, itu alpukat pilihannya gitu. Tapi bukan dengan lemak-lemak yang kadang-kadang misalnya mungkin kayak jagung, canola, kayak soy oil. Itu problemnya adalah lebih kepada dalam prosesnya. Jadi bukan salah jagungnya atau soynya, tapi lebih kepada karena prosesnya yang panjang dengan pemanasan yang tinggi, makanya terjadi kerusakan di makanan tersebut. Makanya yang saya sering katakan sekali lagi, teman-teman, di satu sisi menjadi musibah ketika terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia ya, tapi di sisi lain terjadi satu berkah ketika kita terekspos dengan racun itu menjadi lebih berkurang. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa pilih lemak yang alami, yang baik sebagai step 4-nya. Dan yang terakhir, step 5-nya yaitu adalah olahraga sebelum buka. Paham ya teman-teman? Alasannya kenapa olahraga sebelum buka, itu akan meningkatkan yang namanya akselerasi daripada si puasa tadi. Jadi membayangkan ya teman-teman ya, jadi pada saat kita tidak makan, setelah lewat 12 jam kan badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Lalu sebelum kita mau buka, kita olahraga lagi. Nah, pada saat olahraga kita menciptakan yang namanya stress by design. Nah, pada saat itulah berbagai hormonal stres kita yang masuk di dalam grup ini namanya katekolamin itu, dia akan mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase, site di mana badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga itu lebih optimal lagi. Jadi teman-teman sekalian, pada saat olahraga, jadi udah nggak olahraga aja, badan udah bakar lemak kan. Begitu olahraga, badannya bakarnya lebih cepat lagi. Nah, hal itulah makanya kenapa analoginya di sini, membayangkan olahraga sebelum buka itu menambah jumlah jam puasa kita jadi nambah ekstra 1 jam, 2 jam, atau bahkan 3 jam tergantung olahraganya. Tapi biasanya olahraganya di sini fokusnya ke latihan beban nih teman-teman ya, karena kalau kardio biasanya capek teman-teman ya, jadi di latihan beban. Jadi teman-teman sekalian di sini, kalau teman-teman cuma mau melakukan stepnya 1, 2, 3 aja boleh, atau melakukan semuanya lebih bagus lagi, atau hanya sekedar cuma 1 aja, atau teman-teman bisa memvariasikan, sekali waktu teman-teman bisa lakukan semuanya.
sekali waktu Mas Ade saya cuma bisa lakukan 1 step aja. Sekali waktu bisa lakukan 2 step aja. Sekali hari bisa lakukan 3 step aja. Nggak ada masalah, semua step ini bermanfaat. Dan saya memberikan garansi yang seperti saya katakan, yaitu adalah konsekuensinya dalam 1 minggu terjadi yang namanya kalori defisit tersebut. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ini step yang teman-teman bisa lakukan. Mudah kalau puasa, murah, nggak perlu bayar, alami, dan sehat. Teman-teman selamat mencoba. Buat teman-teman yang mau men-share materi ini, silahkan dengan senang hati ya. Kalau juga mau komen, memberikan komen yang memberikan kekuatan hati, atau men-share, teman-teman juga mau share tentang cerita teman-teman bahwa sebagian ada yang udah melakukan ini, atau mungkin sebagian dari step ini, atau sudah semuanya. Cerita teman-teman saya yakin nanti akan menambah lagi yang namanya pemahaman daripada si penonton dunia adara ini, teman-teman sekalian. Karena kadang-kadang kita ya punya tendensi kalau kita nonton, kadang-kadang kita belajar dari materi yang dipaparkan. Tapi ketika kita baca komentar-komentar dari teman-temannya, kadang-kadang kita jadi tambah jelas lagi gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya cerita-cerita tentang pengalaman teman-teman berhasil menurunkan berat badan, dan teman-teman bisa ceritakan di komen tersebut, itu jadi menambah lagi kekayaan daripada informasi atau edukasi yang kita tawarkan di channel ini. Nanti teman-teman lakuin ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Cheers.